Informasi lain, pemirsa, kontroversi surat perintah 11 Maret meskipun sudah berlalu setengah abad lebih tetap menarik perhatian para akademisi dan para pelaku sejarah. Kabinet itu, bidang kabinet itu tanggal 11, kemudian ada berita kalau istana dikepung. Enggak, mandat saya itu untuk menjaga, bukan transfer of authority atau pengalihan kekuasaan. Tahun yang lalu, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Misteri Super Semar yang mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan di Republik Indonesia ini hingga sekarang masih terus berkutat soal berapa lembar Super Semar yang asli. Presiden Soekarno memberikan surat perintah kepada Letnan Jenderal surat penting yang kemudian mengubah sejarah Indonesia untuk selamanya. Dan di mana surat yang asli berada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang lagi dengerin dan nonton podcast sejarah. Dimanapun kalian berada, pastinya kalian udah penasaran dong sama pembahasan kita kali ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, saya Naya Indriani akan mendampingi kalian dalam podcast sejarah. Namun, di sini saya nggak sendirian loh. Saya ditemani oleh teman saya, yaitu Kak Fasya. Halo Kak Fasya, boleh dong diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Halo semua, perkenalkan saya Fasya Aulia Ramadhani dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Galang. Di sini saya akan menemani Kak Naya Indriani untuk membahas suatu topik yang bikin penasaran. Duh, kira-kira topiknya apa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Nah, seperti yang udah kalian lihat di thumbnail dan juga judulnya pada video ini, hari ini kita akan ngebahas tentang Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Berbicara tentang Super Semar ini adalah salah satu sejarah yang masih menjadi misteri karena belum terpecahkan hingga sekarang. Nah, jadi di sini saya akan menanyakan mengenai Super Semar kepada teman saya yaitu Fasya. Apa sih yang kamu ketahui tentang Super Semar itu? Menurut saya, Surat Perintah 11 Maret yang biasa disebut dengan singkatan Super Semar adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban pada situasi yang kacau selama pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966. Oh, jadi itu yang kamu ketahui tentang Super Semar. Terus, kenapa sih Letnan Jenderal Soeharto meminta tanda tangan pada surat perintah untuk mengatasi kondisi yang buruk? Melihat situasi negara dalam kondisi buruk, Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto, meminta kepada Soekarno surat perintah untuk mengatasi konflik, yang kemudian dititipkan kepada 3 Jenderal Angkatan Darat. Yang pertama ada Brigjen Amir Mahmud, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Maijen Basuki Rahmat menemui Soekarno di Istana Bogor pada 11 Maret 1966 sore, mempresentasikan permintaan Soeharto dan mendapatkan tanda tangan dari Soekarno. Surat perintah tersebut yang dikenal sebagai Super Semar memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Super Semar membuka jalan bagi Soeharto naik menjadi presiden, mengubah tatanan Orde Lama yang dibangun Soekarno dan menyebabkan Soekarno diasingkan. Wow, keren juga ya Pak Soeharto ini. Karena persetujuan Super Semar membuka jalan bagi Pak Soeharto untuk naik menjadi presiden. Emangnya apa sih isi dari Super Semar itu? Mungkin banyak nih teman-teman yang lagi nonton dan dengerin, tapi belum tahu apa isi dari Super Semar itu. Boleh dong kamu bacain? Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan di jalannya pemerintahan dan di jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pimpinan besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.
dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pimpinan besar revolusi. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Nah, jadi itu ya teman-teman isi dari Super Semar-nya. Jadi apa sih tujuannya dikeluarkan Super Semar ini? Tujuan dikeluarkannya Super Semar ini untuk menanggapi tuntutan tersebut dan sekaligus memulihkan situasi politik serta keamanan negara, diterbitkanlah Super Semar. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto pada 11 Maret 1966 untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Kemudian, surat perintah tersebut dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Nah, lalu apa sih dampak yang terjadi karena adanya Super Semar ini? Dampak Super Semar pada tahun 1966 memiliki konsekuensi besar terutama dalam konteks politik dan hubungan luar negeri Indonesia. Nih, aku ada beberapa dampak dari pemberian Super Semar. Pertama, pemberantasan komunisme. Yang kedua, hilangnya pengaruh Blok Timur. Dan yang ketiga, perubahan arah kebijakan luar negeri. Dan yang keempat, masuknya Indonesia ke PBB dan perubahan politik dan ekonomi. Setelah mengetahui dampak adanya Super Semar yang diberitahukan oleh Kak Pasya, nah setelah itu kira-kira apa yang terjadi? Setelah menerima Super Semar dalam rangka memulihkan keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan, Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966. Dikeluarkannya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya pemerintahan Orde Baru. Puncaknya pada sidang istimewa MPRS tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta. MPR secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Pada masa Orde Baru tersebut, ada nggak sih penyalahgunaan wewenang terhadap pelaksanaan Super Semar itu? Tidak ada, Nai, tapi Soeharto menjalankan perintah sesuai amanat Soekarno untuk meredam situasi yang kacau di sejumlah daerah, utamanya di Jakarta. Kondisi di Jakarta yang menyebabkan Super Semar terjadi pergeseran makna dari surat perintah itu. Di satu sisi, Bung Karno kan sebenarnya semakin melemah karena kepercayaan masyarakat Indonesia terutama yang ada di Jakarta yang mewakili para demonstran semakin menurun. Di satu sisi yang lain, Pak Harto sebagai pimpinan Angkatan Darat pada waktu itu yang masih selamat mencoba mengatasi persoalan di sana. Mengapa sih Super Semar dari Bung Karno ini berdampak sangat luar biasa? Bila mengacu terhadap Super Semar kala itu, perlahan-lahan Soeharto memang mendapat kekuasaan sampai dengan menjadi Presiden Republik Indonesia, yang merupakan dampak langsung adanya surat ajaib itu. Artinya, Super Semar dari Bung Karno berdampak sangat luar biasa terhadap situasi politik pada awal tahun 1966, hingga akhirnya Soeharto dilantik sebagai presiden di tahun 1968. Nah, masyarakat Indonesia harus arif dalam menyikapi Super Semar. Selain aspek mudaratnya atau buruk, ada kebaikannya. Lebih banyak yang mana nih menurut kamu? Menurut saya, situasi saat itu memang darurat, dan Super Semar adalah jalan terbaik yang terjadi pada saat itu untuk mengatasi suasana yang nyaris tidak terkendali pasca pemberontakan G30 SPKI. Kalaupun dalam perjalanannya itu posisi Pak Harto mengalami perubahan-perubahan, itu adalah konsekuensi dari sebuah perubahan. Nah, saatnya kita memasuki kontroversi-kontroversi apa aja sih yang ada di Super Semar? Nah, apakah kamu tahu Syah, apa aja itu kontroversi yang terjadi pada Super Semar? Iya banyak teori-teori yang beredar tentang Super Semar itu kan. Katanya sih naskah aslinya nggak ditemukan tahu. Hah? Masa? Iya, jadi katanya Super Semar dibuatnya di Istana Bogor oleh Pak Soekarno. Tapi naskahnya tuh nggak pernah ditemukan. Jadi setidaknya nggak dipastikan kebenarannya. Sampai sekarang pun ada 3 macam versi Super Semar yang dibuat dari Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat, terus Sekretariat Negara, dan Akademi Kebangsaan.
Tapi anehnya dari ketiga versi itu nggak ada yang terkonfirmasi asli loh. Namun ketiga surat tetap disimpan di Lembaga Arsip Nasional. Nah itu sih kontroversi yang aku ketahui. Kalau kamu ada nggak sih yang kamu ketahui? Selanjutnya, aku juga punya nih kontroversi kedua. Pas itu, Soekarno di bawah tekanan. Jadi, Super Semar dikeluarkan bukan atas kemauan Pak Soekarno. Nah, yang terakhir, perbedaan interpretasi setelah Super Semar dikeluarkan ngebuat Pak Soeharto habis itu langsung melakukan aksi beruntun. Oh, yang aksinya beruntunan ini kan yang Pak Soeharto ngebubari PKI, terus menangkap 15 menteri pendukung Pak Soekarno, memulangkan anggota Cakrabiwara, dan mengontrol media massa di bawah Puspen Angkatan Darat. Itu kan juga karena jenderal yang membawa Super Semar dari Bogor ke Jakarta, namanya Amir Mahmud, yang nyimpulin kalau surat itu penanda pengalihan kekuasaan. Tapi kalau menurut Pak Soekarno, surat itu merupakan perintah pengendalian yang termasuk pengamanan dirinya sendiri dan keluarganya. Oh gitu, makanya Soekarno itu sempat menegur tindakan Soeharto yang kelihatannya kayak gunain Super Semarnya di luar wewenangan yang udah diberikan ya. Iya, akhirnya kekuasaan tetap jatuh ke tangan Pak Soeharto kan? Tapi Nisha, berarti kan Pak Soeharto semau itu ya untuk jadi presiden, sampai istilahnya itu nekat mengambil kekuasaan Pak Soekarno. Tapi masa Orde Barunya itu dia beneran bisa nggak sih ngatasi permasalahan di Indonesia pada saat itu? Terus apakah rakyatnya makmur setelah dia menjabat? Nay, walaupun Pak Soeharto yang sekarang yang kita tahu, dia tuh sampai mencapai 32 tahun lamanya kan? Tapi dia tuh keren banget loh waktu itu. Dia memulihkan ekonomi Indonesia menggunakan rencana pembangunan 5 tahun. Dia juga membuat undang-undang yang mengizinkan adanya penanaman dari investor asing. Sampai itu GDP per kapita Indonesia pada masa itu berhasil meningkat dari sebelumnya. Wah, keren kan? Nah, dari segi politiknya, Pak Soeharto juga memulihkan politik Indonesia bebas aktif karena berhasil menumpaskan PKI dan memasukkan Indonesia kembali ke PBB. Wah, keren banget ya Pak Soeharto. Berarti rakyat Indonesia pada masa Orde Baru itu makmur ya? Tapi kok bisa sih akhirnya dia lama banget menjabat sebagai presiden? Akhirnya berujung deh ke peristiwa kerusuhan Mei 1998. Wah, kalau itu emang pada akhirnya tuh masa Orde Baru juga memiliki kekurangan sih, Nay. Korupsi ya? Terus aku dengar media massa juga di bawah kekuasaan Pak Soeharto. Apakah benar? Ya bener, jadi tuh banyak terjadi KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak ada kebebasan pers karena banyak majalah dan koran yang dibatasi penerbitannya dan pengedarannya, dan terus pada akhirnya di 1998 terjadi krisis moneter yang akhirnya masyarakat Indonesia demo dan membuat kerusuhan. Oh, yang sampai ada peristiwa tertembaknya mahasiswa itu ya, Syah? Iya betul, setelah terjadi kerusuhan itu dan adanya gerakan reformasi pada 1998, masa Orde Baru resmi selesai. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. We want to have Soeharto and all. Wah, seru juga ya sih pembahasan kita pada kali ini. Nah, jadi yang dapat kita ambil pada video kali ini yaitu, mari kita semua menjadikan peristiwa Super Semar sebagai sebuah pelajaran dalam bernegara. Dan kami berharap kita para penerus bangsa, politikus atau petinggi negara sekalipun untuk dapat mengambil hikmah dalam peristiwa Super Semar itu. Apalagi dalam menjalankan proses pemerintahan. Untuk menjalankan proses pemerintahan dengan baik, Super Semar ini penting untuk pemimpin sekarang. Dengan begitu, kita bisa melakukan proses transfer kepemimpinan secara konstitusional.
Kalau kepemimpinan baik dan secara demokratis, maka transfer kepemimpinan dari satu periode ke periode lain itu bisa dilakukan dengan baik dan konstitusional melalui pemilu. Saya kira itu pelajaran yang paling berharga sampai saat ini. Baik, selesailah podcast pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Fasya selaku bintang tamu atau pendamping saya pada video kali ini untuk membahas mengenai Super Semar. Dan saya tentunya pasti mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudi untuk mendengarkan dan menonton video ini. Semoga apa yang disampaikan mampu menjadi pelajaran dan berguna bagi kita semua. Sekali lagi untuk mengakhiri video ini saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.